berjalan. Dan inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Ya, kali ini kita lihat bahwa Leo Saputra di sini sudah kembali masuk dalam skuad dan ini membuat mereka kembali dalam formasi tim terbaik yang dimiliki oleh Persija. Dan tidak ada satupun pemain cadangan kali ini, dan ini memang jadi pertanyaan setiap pertandingan mereka akan menurunkan tim formasi seperti ini. Arcan Yuri menukangi Persik Kediri. Ya, kita lihat bahwa Persik juga menurunkan pemain yang balance antara menyerang dan bertahan. 5 pemain bertugas untuk menyerang, sementara 5 pemain bertugas untuk bertahan. Dan tentu saja bahwa Danur Windo menurunkan 3 stopper karena hari ini kita lihat bahwa Persik bermain dengan 3 striker. Ada Budi Sudarsono di sana, ada Gonzales, dan juga ada Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia, kita lihat sudah dilakukan kick off babak pertama. Pelan-pelan kali ini melalui Mahyadi Pangabean. Ronald Fagundes balikan lagi kepada Mahyadi Pangabean, maksudnya kepada Ronald Fagundes. Meninggalkan lapangan permainan, hanya lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Herman Abanda melebar ke sektor sebelah kiri. Kita lihat ada Greg Ndokolo yang sejauh ini telah mencetak 6 gol bagi Persija Jakarta. Pelanggaran terjadi. Cukup menarik fungsi dari seorang Greg di Persija. Kita lihat bagaimana Persija menemukan pemain yang bisa jadi perusak yang memudahkan bomber mereka untuk mencetak gol. Ya, kali babak pamungkas. Sebuah peluang pertama dari babak pamungkas masih dapat ditutup ruang geraknya tadi oleh Usep Munandar. Ya, mungkin hal yang mengejutkan karena baru menit pertama dia sudah mendapat peluang emas seperti itu sehingga dia terlambat untuk mengcapping bola. Bangun serangan berhasil dipotong kali ini Ponario Astaman bagi Persija Jakarta. Leo Saputra yang dalam pertandingan terakhir menghadapi Arema Malang tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu. Aliudin kali ini Robertino Puliara. Kita lihat bagaimana Aliudin yang terus mencari peluang demi peluang untuk nambah jumlah pundi-pundi golnya. 3 gol telah dilesakan oleh Aliudin. Kali ini Budi Sudarsono, Herman Abanda, Usep Munandar, lagi Mendra Harjo tadi kembali masih dapat dipatahkan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Greg Ndokolo sudah meninggalkan lapangan permainan. salah satu yang menarik dari pertandingan hari ini bahwa masing-masing kedutaan memiliki 2 wing menyerang di sebelah kiri dan cepat-cepat Persija Greg, sementara Persik mengandalkan Fagundes di sebelah kiri sana. Kembali meninggalkan lapangan permainan, Danilo Fernando dipercaya menjadi El Capitano dari tim Persik Kediri, tim yang pernah menjadi juara 2 kali Liga Indonesia pada tahun 2003 dan juga tahun 2006. Kembali kali ini Danilo Fernando mencoba melewati 2 pemain, berhasil kali direbut oleh Greg Ndokolo, langsung berikan umpan daerah menuju kepada Aliudin yang berlari cepat, dibayang-bayangi oleh seorang Hamka Hamzah, masih belum bisa menembus umpan kepada Babang Pamungkas, dipotong tadi oleh Usep Munandar. Jeffrey Dwi Hadi kali ini berikan bola kepada sektor sebelah kiri Mahyadi Pangabean, masih Mahyadi Pangabean, cukup baik kali ini berikan kepada Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes, cepat dia berusaha melewati M. Ilham. Lempar ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Tempo permainan memang berlangsung sedikit pelan di awal-awal babak pertama. Kita bisa saksikan memang dalam setiap pertemuan dari kedua tim memang berlangsung begitu panas. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa memang 5 pemain dari Persik Kediri adalah mantan pemain Persija Jakarta, begitu juga dengan pelatihnya Arcan Yuri. Danilo Fernando kembali kali ini. Masih Danilo Fernando berikan bola kepada Jeffrey Dwi Hadi. Masih Jeffrey Dwi Hadi. Lebar dia, berikan kepada M. Robi. Lah dia, M. Robi, pemain muda potensial Persija Jakarta yang musim ini pindah menuju kepada Persik Kediri. Masih M. Robi, umpan cukup baik M. Robi. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta.
Ya, luar biasa menariknya melihat bagaimana seorang Robbie bisa sampai maju ke depan. Ini menunjukkan bahwa Persik Kediri tidak merasa ragu untuk melakukan penyerangan walau mereka bertindak sebagai tim tamu. Sebuah peluang kali ini, El Loco Gonzalez dan sebuah gol! Gol yang ke-11 bagi Christian El Loco Gonzalez yang membuat publik dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dan juga menjadikan Christian El Loco Gonzalez menjadi pemain kedua yang berhasil mencetak gol di partai kandang bagi Persija Jakarta. 0-1, Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, sebuah gol yang saya kira merupakan bumerang bagi kesebelasan Persija, di mana gelandang mereka terlalu terburu-buru naik sehingga tidak menjaga Fagundes. Kita lihat bagaimana juga pemain belakang mereka, stopper antara Abanda juga dengan Jangka tidak menjaga si Gonzalez ya, dengan trupas yang bagus sekali sehingga bobollah gawang Persija baru sekitar menit ke-5. Ya, ada beberapa catatan, beberapa detik setelah saya katakan tadi, luar biasa melihat Persik begitu berani melakukan penyerangan dan terbukti penghasil gol. Kita lihat gol tercipta karena posisi Janka dan Abanda yang sangat pintar dilihat oleh Gonzalez. Greg Nokolo kali ini mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi dia oleh M. Robbie. Masih Greg Nokolo, kembali Greg Nokolo, sayang sekali kita lihat umpan dari Greg Nokolo belum sempurna memberikan bola kepada Aliudin ataupun juga Bambang Pamungkas. Ya, saya kira dengan lahirnya satu gol ini pertandingan dulu akan menjadi lebih seru karena tentu saja pemain-pemain Persija akan meningkatkan tempo permainannya, dan kita lihat bahwa masing-masing kedua tim ini memanfaatkan betul lebarnya lapangan. Berapa kali kita lihat serangan dirancang melalui wilayah-wilayah kiri maupun kanan. Robbie bisa melewati Greg Nokolo tadi, kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Dalam 4 kali pertemuan terakhir di mana pertandingan berlangsung di Jakarta, Persik Kediri memang selalu mengalami kekalahan. Di mana pada musim 2008 pertandingan berlangsung di Jakarta, mereka takluk 1-2 dari Persija Jakarta. Dan ketika musim tahun 2004, ketika pun Persija unggul 1-0 atas Persik Kediri. Tetapi pada malam hari ini, dalam laga Jarum Indonesia Super League, untuk sementara Macan Putih unggul 1-0 melalui gol Christian El Loco Gonzalez yang telah melesakkan 130 gol sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Ya, baru saja pertandingan berjalan 7 menit, saya sudah mencatat 5 kali serangan Persija dipaksa melalui Greg di sebelah kiri. Sementara itu Hilham di sebelah kanan kita lihat baru hanya sekali. Jadi dengan kata lain bahwa monoton boleh dikatakan serangan Persija dari sudut sebelah kiri saja. Dengan tidak dirubahnya formasi yang memang ditampilkan oleh Coach Danur Windo, kita lihat kembali tekanan. Masih dapat dipatahkan oleh Ismail Sofyan. Robertino Puliara langsung berikan umpan daerah, berikan kepada Bambang Pamungkas. Ada Usep Munandar yang seperti mendapatkan tugas untuk melakukan man-to-man marking terhadap Bambang Pamungkas. Robertino Puliara berikan bola kali ini kepada M. Ilham. Masih M. Ilham, kita lihat mencoba dia berusaha melewati Mahyari Pangabean. Gagal M. Ilham. Jeffrey Dwi Hadi berikan kepada Ronald Fagundes. Cukup baik Ronald Fagundes. Berhasil direbut kali ini oleh Robertino Puliara. Kembali ke belakang kepada Herman Abanda. Berikan kepada penjaga gawang Ahmad Kurniawan yang ditampilkan sebagai starter menggantikan penjaga gawang tim nasional Indonesia Marcus Harrison. Yang di pertandingan terakhir harus memungut 2 kali gol dari Persela Lamongan. Danilo Fernando dan juga Greg Nokolo. Pelanggaran terjadi. Terlihat jelas bagaimana apa yang terjadi di awal-awal babak pertama ini. Kedua tim masih saling membaca pola permainan yang diterapkan. Budi Sudarsono, pemain telah mencetak 29 gol bagi Persija Jakarta.
mana ia tampil pada musim 2001, 2002 dan juga 2004 bersama Macan Kemayoran. Bonario. Kembali Robertino Puliara. Dikawali oleh Danilo Fernando. Cukup baik berikan umpan tadi kepada M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Umpan kepada Aliudin kali ini. Masih Aliudin kali ini. Sebuah tendangan dari Aliudin. Cukup baik skema dari Persija Jakarta, tapi belum cukup untuk bisa menjebol gawang Ahmad Kurniawan. Ya, kembali Aliudin memang sedang mencari seperti apa kemampuan dia musim lalu. Kita lihat bagaimana hingga saat ini dia baru mencetak 3 gol dan berkali-kali sejak pertandingan di awal pertama di musim ini dia memang selalu gagal memanfaatkan peluang yang dia miliki. Ya, kelihatan sekali dalam 10 menit ini bahwa kedua kesebelasan ini memperlihatkan bahwa pertemuan antara bintang. Boleh kita katakan bahwa tidak sama sekali terjadi ada sliding tackle yang berbahaya karena masing-masing percaya sekali bahwa menahan lawan dengan teknik. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara tadi mencoba melakukan sebuah drive, dipatahkan oleh Mahya di Pangabean. Masih M. Ilham kali ini, masih M. Ilham cukup baik, dia melewati Mahya di Pangabean, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Hamka Hamzah dan kali ini Ronald Fagundes mencoba membangun serangan balik. Masih Ronald Fagundes mendelay bola. Berikan dia kepada El Loco Gonzalez. Kembali lagi El Loco, Budi Sudarsono. Masih berikan kepada El Loco. Ada Leo Saputra. Ismail Sofyan kali ini yang memang belum terlihat melakukan overlapping untuk memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas. Masih terfokus di jantung pertahanan. Hendro Kartiko yang merasa dilahirkan kembali dengan penampilannya musim ini bersama Persija Jakarta. Jeffrey Dwi Hadi maksudnya berikan bola tadi kepada El Loco Gonzalez. Tadi Jeffrey Dwi Hadi menggantikan peran dari Haryanto yang sekarang sudah mendapatkan sebuah peran baru sebagai asisten pelatih dan juga pemain bagi Persik Kediri. Kembali lebaran ke dalam. M. Robi. Siap-siap pemain yang pernah memperkuat Sikat Depok. Nario Astaman. Bambang Pamungkas kali ini. Kerjasama dia dengan Aliudin. Masih Aliudin. Sektor sebelah kanan. Berikan bola kepada M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Berikan kepada Ismail Sofyan. Mulai Ismail Sofyan kita lihat mencoba melakukan overlapping. Tutup dia oleh Mahya di Pangabean. Robertino Puliara kali ini. Belakang kembali M. Ilham. Nario Astaman. Robertino Puliara yang berusaha mengejar bola. Ada Hamka Hamzah. Langsung saja tanpa kompromi Hamka Hamzah menutup ruang dari Robertino Puliara. Ya, terbukti memang apa yang dikatakan oleh Dedi tadi bahwa memang dua tim ini adalah dua tim papan atas. Mereka begitu yakin dengan kemampuan teknik yang mereka miliki sehingga mereka berusaha memenangkan pertandingan dengan teknik. Dan ini memang sangat menarik kita saksikan malam ini. Dan satu lagi juga menarik sekali Hamka Hamzah bisa menahan diri. Dia biasanya pemain ini liar ke depan, tapi sekarang ini dia melakukan penjagaan daerah cukup baik sekali. Bahkan Bambang Pamungkas ke depan, dia hanya menunggu saja di belakang, tidak diikuti. Ya, ini keuntungan bagi Persik Kediri karena Hamka pernah lama di Persija. Dia tahu betul bagaimana mematikan seorang Bambang. Jangan pernah mengambil bola sekali ketika Bambang menerima bola. Ini yang membuat Hamka lebih luas untuk menahan Bambang Pamungkas. Laga pembuktian bagi seorang Hamka Hamzah yang memang sangat menunggu berlangsungnya partai ini dan menunjukkan bahwa ia memang masih mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi tim yang dibelanya dalam Jarum Indonesia Super League. Greg Nokolo kali ini masuk dalam kotak penalti. Masih Greg Nokolo. Baca tadi Greg Nokolo dan dapat dipatahkan sebuah serangan dari sektor sebelah kiri. M. Robi, Budi Sudarsono, 2 dari 5 pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta. Leo Saputra kembalikan kepada Greg Nokolo. Sedikit sulit memang bagi Greg Nokolo memberikan umpan-umpan. Umpan daerah sangat baik kepada El Loco Gonzalez. Kali ini masih El Loco Gonzalez. Berhasil direbut tadi oleh Herman Abanda.
Ya, dengan adanya Gonzales, Budi Sudarsono, kemudian Fagudez di depan, mau tidak mau memang tertahan pemain-pemain belakang Persija untuk melaju ke depan. Kita lihat Ismet Sofyan baru sekali hanya melakukan overlapping, sementara itu Leo Saputra juga hanya sekali, dan duet mereka Abada Herman belum pernah sekalipun bisa sampai ke depan. Berbeda dengan Persik di mana Robi dan Hamka berani naik ke tengah. Aliudin kali ini masih Aliudin yang menguasai bola. Kita lihat kembalikan bola kepada Greg Nokolo. Kita lihat sangat monoton serangan dari Persija Jakarta. Kali ini kembali Greg Nokolo. Lihat dia dapat dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Serangan yang selalu dimulai dari sektor sebelah kanan pertahanan yang melalui Greg Nokolo. Ronald Fagundez pelan saja diberikan bola kepada M. Robi. Danilo Fernando, masih Danilo Fernando. Kembali lagi Gimin Raharjo. Jeffrey Dwi Hadi, melebar dia ke sektor sebelah kiri, cukup kosong kali ini Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean yang menguasai bola. Kembali kepada Jeffrey Dwi Hadi. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persik Kediri cukup leluasa bermain di sektor lapangan tengah. M. Robi kali ini. Masih M. Robi menguasai bola. Umpan, ada Leo Saputra dan kali ini Ponario Astaman. Langsung saja berikan kepada Aliudin. Masih Aliudin. Ponario Astaman. Anggaran terjadi. Ya, kita lihat barusan bahwa Aliudin menerima bola tidak dikejar oleh Hamka. Hamkanya menunggu di belakang, disuruh dia melakukan delay system, dan itu tentunya menyulitkan bagi pemain Persija karena pemain belakang Kediri sampai menit 15 ini tidak mau terpancing ke depan, selalu 4 orang berjaga di bawah. Ya, hal yang sama mereka lakukan terhadap Greg. Kita tahu Greg tipe pemain destroyer yang merangsek ke depan dan tidak perlu untuk dimatikan dalam satu gerakan. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni, kali ini diberikan kepada Usep Munandar terhadap pelanggarannya yang dilakukan untuk Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan masih membentur pagar. Loco Gonzales kali ini. Ismet Sofyan kembali. Robertino Puliara. Kita lihat memang cukup mobile penampilan dari Robertino Puliara sejauh ini. Pierre Njangka langsung berikan ke dalam kotak penalti tadi, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Dipatahkan dan sebuah serangan balik melalui Danilo Fernando. Umpan daerah yang cukup baik ke sektor sebelah kiri kepada Ronald Fagundez. Masih Ronald Fagundez kali ini, kita lihat Ronald Fagundez masih dapat dipatahkan oleh Ponario Astaman. Budi Sudarsono kali ini meliuk-liuk dia. Berikan bola kembali kepada Jeffrey Dwi Hadi. Dan kali ini kepada M. Robi. Masih M. Robi menguasai bola dari sektor sebelah kanan. Umpan ke tengah kali ini. Ada Herman Abanda dan masih dapat diperkuat. Dan sebuah tendangan hampir saja salah komunikasi menjadi fatal akibat bagi pertahanan Persija Jakarta. Ya, Abanda hingga menit ke-17 ini tidak terlihat istimewa seperti pertandingan sebelumnya. Kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Dado Rindo tadi, bahwa dalam 10 hari Persija itu harus bermain 4 kali. Ini mungkin faktor penyebab mengapa Persija juga seperti kehilangan darah di menit-menit awal babak pertama ini. Ismet Sofyan berhasil direbut oleh Ronald Fagundez. Kita lihat bagaimana terlepas kontrol bola dari Ronald Fagundez. Kita lihat bagaimana Arcan Yuri dan juga asisten pelatih Haryanto terus berdiskusi mereka. Ya, dari instruksi Arcan Yuri ketara sekali bahwa mereka tidak boleh bertahan, justru melakukan serangan terus, menjaga serangan pemain Persija paling tidak dari lapangan tengah, jangan sampai turun ke bawah. Greg Nokolo kali ini. Greg Nokolo berikan pada Leo Saputra, kali peluang bagi Persik Kediri atau Persija Jakarta. Dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Sebuah overlapping dari Leo Saputra. Kembali tekanan dari anak-anak Persija Jakarta. Coba menguasai jalannya lapangan tengah. Greg Nokolo kembali. Masih Greg Nokolo. Ada M. Robi. Greg Nokolo berikan kepada Robertino Puliara. Datang kali ini M. Ilham. Bayang-bayangi oleh Mahyadi Pangabean. Masih M. Ilham. Ya, gagal M. Ilham melewati Mahyadi Pangabean.
Ini menghasilkan tendangan gawang bagi Persik Kediri. Ya, menyambung instruksi yang diberikan oleh Arkadiuddin tadi bahwa memang salah satu keuntungan menghadapi Persija di Stadion Utama Senayan adalah tim tamu tidak merasa seperti bermain ketika Persija menjamu mereka di Lebak Bulus, di mana penonton jauh, dan ini adalah stadion nasional yang semua merasa memiliki stadion, sehingga semua berani bermain lepas. Ini keuntungan tim tamu jika menghadapi Persija di Stadion Utama Senayan ini. Yusef Munandar kali ini. Langsung saja Yusef Munandar. Tadi masih diberikan kepada Ronald Fagundes. Masih berhasil dikuasai kembali oleh Ismet Sofyan. Berikan kepada Ponario Astaman. Bersabar dia. Herman Abanda. Ya, sementara ini dalam big match lainnya, PSM berbagi angka 1-1 dengan Sriwijaya FC. Umpan kali ini Pierre Jangka, pemain yang pernah memperkuat Kamerun di Piala Dunia 1998 dan juga 2002. Berhasil mencetak 1 gol dalam penampilannya di laga Piala Dunia. Greg Nokolo kali ini. Umpan cukup baik kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra, kita lihat berikan bola kepada Aliuddin. Masih Aliuddin. Ahmad Kurniawan cukup taktis motong bola tadi. Yang lambat bagaimana tadi Yusef Munandar menutup ruang gerak dari Aliuddin, memberikan kesempatan kepada Ahmad Kurniawan motong bola. Pierre Jangka kembali. Masih Pierre Jangka. Panjang dia berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. M. Ilham kali ini datang membantu. Masih M. Ilham. Kita lihat semua tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh M. Ilham. Masih berada di atas mistar dari Ahmad Kurniawan. Ya, sayang sekali. Padahal kita tahu salah satu kelebihan dari Ilham adalah tembakan cannonball dari luar kotak penalti. Hanya saja kali ini begitu jauh melenceng di atas mistar gawang dari Kurniawan. Sebuah keputusan yang sudah baik sekali bahwa melepaskan tembakan dari jarak jauh memang merupakan salah satu senjata untuk menakutkan lawan. Tapi sayang memang tadi tendangan dari Ilham kurang akurat. Ponario Astaman kembali. Leo Saputra. Aliuddin yang dituju. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah tanpa kompromi. Jadi malam pintu dia di belakang hari ini. Kembali Greg Nokolo. Pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat inilah dia pelanggaran pertama yang didapatkan oleh Persija Jakarta dari posisi-posisi kesukaan Ismet Sofyan untuk memberikan umpan. Dan tentu saja dua pemain jangkung mereka, yaitu Jangka dan Abdel Herman, akan menyambut bola di bulu gawang. Dan biasanya beberapa kali Persija bisa mencetak gol dari momen seperti ini. Ismet Sofyan berikan ke tiang jauh kali ini. Hampir saja tadi Herman Abanda menyambut umpan atau juga tendang bebas dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ya, dan tentu saja gerakan dari kiper kita lihat dalam tayangan ulang bahwa menyulitkan Abanda Herman untuk menjangkau bola. Dan bagus sekali gerakan dari Ahmad Kurniawan. Ya, dan jika Kurniawan tetap bermain seperti ini akan menyulitkan seorang Marcus Horizon untuk dipanggil masuk tim nasional. Karena bagaimana mungkin dia menjadi penjaga gawang di tim nasional kalau di klubnya saja menjadi cadangan. Inilah dia Ahmad Kurniawan yang dalam beberapa hari terakhir desas-desus bahwa ia akan kembali ditarik oleh Arema Malang untuk menggantikan peran dari adik kandungnya sendiri, yaitu Kurnia Mega Dan Hermansyah. tentu saja pendukung Persib berharap Kurniawan tidak cedera. Karena kita tahu dalam waktu 23 menit ini penampilan Ahmad Kurniawan cukup baik sekali membungkus gawang dari Persik Kediri. Christian Gonzalez. Sudah 11 gol hingga hari ini. Kita lihat bagaimana Supriyono dan juga Leo. Christian Gonzalez dan Danilo Fernando. Robi tadi. Pierre Jangka. Ponario Astaman. Direbut oleh Danilo Fernando. Umpan kali ini kepada Ronald Fagundes.
Masih Ronald Fagundes. Berusaha melewati Ismail Sofyan. Masih Ronald Fagundes, kita lihat cukup cepat dia. Gagal melewati Ismail Sofyan. M. Ilham kali ini. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Aliudin yang dituju. Ya, handball sepertinya. Ya, menahan bola dengan tangan Hamka. Ya, kartu kuning memang pantas diberikan kepada Hamka karena dia dengan sengaja menahan bola dengan tangannya. Ya, dan hal-hal seperti ini yang memang sering dilakukan yang membuat Persija musim lalu begitu sering marah terhadap tindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak profesional dan sangat merugikan tim. Dan di satu sisi ini kan berbahaya bagi Persik Kediri karena dua stopper mereka juga menerima kartu kuning, yaitu Yusef dan Hamka Hamzah. Robi kali ini. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Hasil dipotong oleh Ismail Sofyan. Herman Abanda langsung berikan bola kepada Greg Nokolo. Terlalu deras. Ya, kembali Abanda melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fundamental untuk seorang pemain seperti Abanda yang kita tahu bahkan pernah nyaris akan dikontrak oleh sebuah klub di Liga Utama Prancis. Dan juga oleh sebuah klub di Serie A yaitu Torino. Pelanggaran terjadi. Monario Astaman kali ini bagi Persija Jakarta. Berikan bola kepada M. Ilham dan Mahyadi Panggabean. Ronald Fagundes kali ini sangat baik. Kita lihat pergerakan dari Ronald Fagundes melewati Robertino Puliara. Masih Ronald Fagundes, umpan daerah sangat baik kepada Budi Sudarsono. Sebuah serangan dan kita lihat hampir saja terjadi sebuah kesalahan komunikasi kembali dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Ya, tampaknya sebelum Gonzales menembak bola sudah terjadi pelanggaran dan itu membuat Gonzales merasa kesal karena menurut dia tidak terjadi pelanggaran karena bukan salah dia. Kita lihat bukan dia yang membuat penjaga gawang Persija itu terjatuh. Mestinya tidak pelanggaran karena itu akan merugikan Persib. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Persib memanfaatkan sekali terupas-terupas ke daerah kotak penalti. Kita lihat bola tadi berasal dari Fagundes ke Budi Sudarsono, kemudian Budi Sudarsono melakukan umpan tarik ke mulut gawang. Dan kita lihat memang antara Hendro dan Jangka mau tidak mau memang bertuburkan karena bola begitu berbahaya. Ya, kita lihat bagaimana pelipis dari Hendro Kartiko sepertinya mengalami robek. Ya, dalam tayangan ini tidak bisa saksikan bagaimana Hendro Kartiko harus menerima perawatan dari tim medis. Dan ini bukan oleh Christian Gonzalez tapi oleh Jangka. Iya, dan akan sangat berbahaya jika Hendro cedera karena kita tahu perbedaan kualitas dia dengan Iswan Karim antara bumi dan langit dan ini akan membuat penyerang-penyerang Persik lebih mudah untuk menambah gol. Ya, kita lihat memang terkena kaki dari Pierre Jangka, pelipis dari Hendro Kartiko. Masih terus mendapatkan perawatan dari tim medis. Ya, sebentar ini Iswan Karim juga telah bersiap-siap. Juga gawang yang musim lalu memperkuat PKT Bontang. Musim ini tarik menjadi penjaga gawang nomor 2 bagi Persija Jakarta. Ya, saksikan bagaimana luka yang ada di pelipis dari Hendro Kartiko. Kembali dalam tayangan lambat terjadi proses tabrakan Hendro Kartiko dan juga Pierre Jangka. Ya, memang bola dari Budi Sudarsono sangat berbahaya sekali, bola cross demikian. Sehingga mau tidak mau dua pemain Persija harus mengamankan bola dan sehingga mereka bertumpukan. Tapi yang paling menarik justru betapa enaknya striker Christian Gonzalez bermain pada malam hari ini karena dia tidak dijaga Martin dengan ketat sekali, didiamkan saja. Dia diikuti baru berada di kotak penalti dan ini merupakan makanan empuk bagi Gonzalez yang kita tahu dia ini merupakan striker oportunis, striker yang kalau tidak ada bola belagak mengantuk, tidak bermain, tapi begitu ada bola di kaki dia berubah menjadi serigala seperti itu. Yang sangat ganas dan kita tahu seorang Jangka adalah memang pemain yang
punya pengalaman luar biasa main di Piala Dunia. Tapi faktor usia dan juga tubuhnya yang terlihat begitu gemuk, ini sangat mudah dimanfaatkan oleh speed atau kecepatan yang dimiliki oleh seorang Gonzalez. Bila dia bagaimana reaksi dari Pierre Jangka melihat rekannya memang terkena sapuan kakinya secara tidak sengaja. Luka di pelipis sebelah kiri dari Hendro Kartiko. Biasa dalam main bola luka seperti ini, tentu saja Hendro masih sanggup bermain. Lebih sakit luka kalau Persija kalah malam ini dibanding luka pelipis Hendro Kartiko. Pierre Jangka sudah lakukan sebuah tendangan di gawang tadi, berikan kepada Bambang Pamungkas. Kali ini ada Robertino Puliara. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Jeffrey Dwi Hadi masih meringis kesakitan dia. Tabrakan tadi dengan Bambang Pamungkas. Ya, dengan naik tingkatnya seorang Haryanto menjadi vice coach perangkap player, memang tumpuan sekarang berada pada Jeffrey di lini tengah. Kembali bisa bermain Jeffrey Dwi Hadi. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bonario Astaman dan juga Pierre Jangka. Kita lihat bersiap-siap kali ini Pierre Jangka memang juga terkenal memiliki tendangan keras. Herman Abanda maju dia ke dalam kotak penalti. Pierre Jangka berikan bola kepada Herman Abanda. Masih Herman Abanda kali ini. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, menarik barusan melihat bagaimana seorang Robi menjaga Abanda yang musim lalu merupakan sahabat paling dekat di Persija. Ilham tinggi, dia berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih ada Danilo Fernando. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Ilham. Umpan ke tiang jauh kali ini Aliudin. Masih terjadi perebutan bola. Jadi pelanggaran terhadap Ahmad Kurniawan. Kerja keras memang sepertinya dua penjaga gawang di malam hari ini. Kali ini masih beringis kesakitan Ahmad Kurniawan. Reaksi dari Aliudin. Ya, memang sepertinya Aliudin itu merasa dia benar karena pertama dia tidak melakukan benturan kakinya dengan tubuh penjaga gawang. Kita lihat juga dalam tayang ulang kelihatannya malam hari ini teman makan teman ini. Bahkan saja kita lihat Maya Pengabdian melakukan tendangan ke tangan Ahmad Kurniawan. Sementara sebelumnya kita tahu bahwa Janka melakukan tendangan ke pelipis Hendro Kartiko. Pak Yadi tadi yang melakukan sebuah penyelamatan dan mengenai tangan dari Ahmad Kurniawan. Ya, ini yang membuat tadi bagaimana Aliudin melambaikan tangan ke wasit yang menyatakan bukan dia yang menabrak penjaga gawang Kurniawan. Kita lihat Ade Suhendar dan juga Leo dan Supriyono. Sementara di Jackmania tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Persija Jakarta. Ya, sementara ini Sriwijaya FC unggul 2-1 atas PSM Makassar. Ya, hasil yang pantas karena kita tahu PSM bermain tanpa penonton dan ini sangat bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Sriwijaya. Hendro Kartiko berikan bola kali ini. Leo Saputra. Belakang dia, Pierre Jangka. Ismail Sofyan. Ilham. Atau Greg Nokolo. Ternyata terjadi perubahan, memang terjadi beberapa kali dalam beberapa pertandingan terakhir. Rotasi antara Ilham dan Greg Nokolo di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan. Penyerangan melalui sayap dari Persija Jakarta. Ya, dan seharusnya bukan masalah rotasi yang dihadapi Persija sekarang. Kenapa Greg dan Ilham tidak begitu prima? Karena Ismet dan Leo Saputra tidak naik ke atas mendukung mereka. Ini yang jadi masalah. Ya, mereka tidak naik karena tertahan oleh penyerang-penyerang dari Persik Kediri, terutama Ismet Sofyan, karena di situ ada Fagundes. Ya, jadi setiap Greg membawa bola tidak ada yang mengcover dia atau tidak ada orang yang bisa menerima bola passing, cross passing dari dia. Ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Baru 2 gol yang memang yang berhasil dilesakan oleh tim tamu bagi Persija Jakarta. Di
mana gol sebelumnya dicetak oleh Carlos Eduardo dalam sebuah partai kandang yang dilakukan di Stadion Manahan, Solo. Yang kali ini adalah Christian El Loco Gonzalez yang berhasil merobek-robek gawang Persija Jakarta. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana kemarin Persik kalah 0-2 melawan Lamongan. Sementara melawan Persija di Senayan mereka begitu tenang, begitu menguasai, begitu tahu persis. Karena memang wajar, artinya kita tahu Arkan Yuri pernah menangani Persija. Hamka, Robi, Budi Sudarso, jadi semuanya tahu persis bagaimana menaklukkan Persija di kandangnya sendiri karena semua pernah berada di dalam cukup lama. Tapi mungkin juga pemain-pemain Persik sudah mendapat THR-nya mungkin. Rasanya selain THR ada nuansa lain yang kita tahu musim lalu ada dua kubu di Persija, yang formal dipimpin oleh Bambang Pamungkas, yang non formal yang dipimpin oleh Hamka. Jadi memang ada semacam partai emosional pada malam ini. Termasuk juga pelatih Arkan Yuri. Betul, karena dia memang merasa terbuang dari Persija. Walaupun memiliki prestasi yang sangat baik, lolos ke final dalam 2 laga yaitu Liga Indonesia dan Copa Indonesia. Aliudin kali ini berikan bola kepada Robertino Puliara, dan sebuah peluang emas dari Robertino Puliara masih belum bisa berhasil maksimal. Kita lihat bagaimana tadi Robertino Puliara sambil menjatuhkan diri lewat umpan dari Aliudin. Ya, ini kali kedua saya melihat Robertino Puliara melakukan kesalahan yang mestinya bukan pantas dilakukan oleh seorang pemain Amerika Latin yang kita tahu jago dalam melakukan pressing, baik melewati sundulan atau melupakan kaki. Ketika seorang Robertino berada di kotak penalti berapa kali musim lalu selalu mampu menciptakan gol. Herman Abanda kali ini. Masih Herman Abanda. Kita lihat. Masih Herman Abanda. Robertino Puliara. Pelanggaran kembali terjadi. Reaksi dari kita Herman lihat Abanda. bahwa 2 pemain yang dipasang oleh Arkan Yuri di tengah, yaitu Legimin Raharjo dan satu lagi Dwi, cukup bekerja baik pada malam hari ini, di mana mereka berhasil menahan semua serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Persija. Sementara itu boleh dikatakan Danilo maupun Fagundez hanya mengolah bola saja ke depan. Kartu kuning pertama kali ini diberikan kepada Persija Jakarta. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Christian El Loco Gonzalez dilakukan oleh Leo Saputra. Ya, terdapat perbedaan menyolok permainan kedua tim hingga menit ke-36 ini. Di mana Persik atau dalam hal ini Arkan Yuri memerintahkan menahan pada kesempatan pertama di tengah setiap Persija melakukan serangan. Ya, M. Robi ditarik keluar, digantikan juga oleh pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta, yaitu Aris Indarto. Saya kira Robi mungkin mengalami cedera, karena dari segi permainan Robi cukup baik dari awal pertandingan tadi. Ya, ini yang saya katakan tadi, bagaimana Greg sendirian tidak didukung oleh Ismet sehingga dengan mudah dipatahkan oleh pemain belakang Persik, dan itu berulang kali terjadi. Budi Sudarsono balikan dia kepada Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean. Hasil kali ini dipatahkan M. Ilham. Masih Budi Sudarsono berhasil merebut. Legimin Raharjo berhasil direbut oleh Robertino Puliara. Masih belum bisa juga menembus barisan pertahanan anak-anak dari Persija Jakarta. Kali ini bola dikuasai Usep Munandar yang juga maju. Masih Usep Munandar kali ini kita lihat sebuah peran dari Usep Munandar. Kita lihat sudah berhasil maju memberikan umpan ke dalam kotak penalti, walaupun belum ada pemain dari Persik Kediri yang mampu memanfaatkan umpan dari Usep Munandar. Robertino Puliara. Tampaknya dengan masuknya Aris Indarto, Yusef agak bergeser ke kanan, sementara center back dihuni oleh Hamka Hamzah dan Aris Indarto. Sebuah pelanggaran terjadi. Mahyadi Pangabean berikan kepada Budi Sudarsono. Tadi masih ada diamankan oleh Herman Abanda. M. Ilham berikan kepada Pierre Njangka. Leo Saputra. Masih Leo. Balikan kepada Pierre Njangka. Nario Astaman. Langsung datar dia berikan bola kepada Aliudin. Masih Aliudin, kita lihat kali ini umpan daerah cukup baik kepada Bambang Pamungkas. Dan juga pengamanan yang sempurna dari Aris Indarto.
Nario Astaman. Bambang Pamungkas. Masuk Bambang Pamungkas kali ini. Leo Saputra. M. Ilham kita lihat masih diberikan umpan kepada Aliudin. Masih patah dan juga belum maksimal serangan dari Persija Jakarta. Ya betul Rendra, memasuki menit ke-40 boleh dikatakan belum boleh memuaskan serangan-serangan dari Persija. Hanya satu peluang yang mereka miliki melalui Robertino tadi. Sementara serangan-serangan yang lainnya boleh dikatakan patah sebelum memasuki garis tembak. Ronald Fagundes kali ini. Cukup maksimal penampilan dari Ronald Fagundes. Christian El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Berikan umpan kepada Danilo Fernando. Ada Leo Saputra yang langsung melakukan intercept tadi. Dan kita lihat bagaimana seorang Danilo Fernando melakukan sebuah pertahanan dengan melakukan sliding terhadap Leo Saputra. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa penyerang sekalipun pemain Persik harus melakukan pertahanan pertama ketika pemain Persija mendapat bola. Berbeda dengan Persija yang selalu turun setiap diserang. Lebar ke dalam bagi Persija Jakarta. Lagi Mitra Harjo. Leo Saputra sudah berikan bola tadi. Sudah kepada Greg Nokolo. Kembali lemparan ke dalam. Leo berikan bola kepada Robertino Puliara. Kembali lagi kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra, umpan ke dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas. Terlepas tadi kontrol bola dari Bambang Pamungkas. Biar Jangka meninggalkan posnya membantu penyerangan. Kali ini Ponario Astaman. Ya, pelanggaran. Oh, ternyata bukan sebuah pelanggaran. Ismail Sofyan kali ini. Oh, apa yang terjadi? Apakah ini sebuah pelanggaran? Dan ternyata bukan kembali sebuah pelanggaran. Dalam tayangan lambat nanti kita akan saksikan bagaimana sebuah drive dari Ismail Sofyan tadi. Ya, inilah dia tayangan lambatnya Ismail Sofyan. Ya, saya kira sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mayuri PKBN terhadap Ismail Sofyan. Tapi memang kelihatannya wasit berpendapat lain. Sebuah sliding dari Mahyadi Pangabean tadi. Langsung bereaksi The Jacks. Ya, karena memang bola sudah bergulir jauh dari kaki Ismet. Bambang Pamungkas. Hamka Hamzah. Herman Abanda. Nario Astaman. Leo Saputra kali ini. Masih Leo Saputra. Kita lihat Leo. Seorang El Loco Gonzalez turun membantu pertahanan. Sejauh ini memang disiplin dari para pemain Persik Kediri memang patut diacungi jempol. Ya, Greg Nokolo hampir saja terlepas tadi. Hentikan dia oleh Legi Mitra Harjo. Sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Ada nama Biar Jangka dan juga Greg Nokolo dan Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Herman Abanda kali ini dan kembali sebuah peluang dari Aliudin. Sebuah pressing bolanya masih berada di atas mistar dari Ahmad Kurniawan. Ya, lagi-lagi Aliudin berulang kali memiliki peluang dan bola-bola seperti ini yang justru musim lalu menjadi kelebihan dari Aliudin. Dia tidak mampu membuatnya menjadi sebuah gol. Masih berada di atas mistar. Inilah dia Aliudin yang mencoba kembali menambah pundi-pundi golnya di musim ini. Ahmad Kurniawan. Jadi perebutan. Pelanggaran terjadi terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Tendangan bebas bagi Persik Kediri. Hamka Hamzah bersiap-siap, kita lihat melakukan sebuah tendangan bebas. Sudah lakukan dia. Berikan kepada El Loco Gonzalez. Yang tidak berhasil dikejar oleh El Loco Gonzalez.
Usep Munandar tinggalkan lapangan permainan. Nah dia Usep Munandar, satu dari sekian pemain PSMS Medan yang hijrah ke Persik Kediri. Dan salah satu pemain yang bisa bermain di segala posisi, kembali di belakang, baik di tengah, di kanan maupun di kiri. Dan jarang memang pemain-pemain mempunyai skill seperti itu. Kembali kali ini sebuah serangan dipatahkan tadi oleh Mahyadi Pangabean. Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes kali ini. Sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez. Memang terlihat sekali trisula antara tiga pemain asing di Persik ini. Danilo, Gonzalez kepada Fagundes. Siapapun yang menguasai bola di tengah, baik Fagundes maupun Danilo, pasti ujung-ujungnya berakhir di Gonzalez. Kecuali Gonzalez dijaga secara ketat, baru bola akan menuju ke Budi Sudarsono. Ya, kita memang belum lihat bagaimana aksi dari seorang Budi Sudarsono sejauh ini. 5 menit tambahan waktu di babak pertama. Ya, ini kemungkinan karena tadi cedera yang dialami oleh Hendro Kartiko. Masih Aliudin. Emilham kali ini, masih Emilham. Usaha kita lihat Emilham masuk dalam kotak penalti. Masih Emilham, liuk Emilham kali ini. Ya, Aliudin kembali. Gagal kembali Aliudin ini yang sepertinya tidak menyangka mendapatkan bola liar tadi. Ismet Sofian, Greg Nokolo, masih Greg Nokolo berusaha melewati Usep Munandar, masih Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini umpan ke tengah. Bambang Pamungkas yang dituju. Leo Saputra kembali tadi memberikan bola maksudnya kepada Greg Nokolo, dan kali ini sebuah serangan balik melalui Danilo Fernando. Bukan sebuah pelanggaran. Pierre Jangga dorong saja dia kepada Greg Nokolo, maksudnya kepada Robertino Puliara, direbut tadi oleh Jeffrey Dwi Hadi, dan kali ini Ronald Fagundes. Pelan saja Ronald Fagundes berikan kepada Budi Sudarsono. Mahyadi Pangabean, masih Mahyadi Pangabean, berikan kembali kepada Ronald Fagundes, dibayang-bayangi oleh Pierre Jangga. Santai sekali kita lihat para pemain dari Persik Kediri memainkan bola dari kaki ke kaki. Tidak terlihat seperti mereka bermain di kandang Macan Kemayoran. Pierre Jangga berikan bola kepada Robertino Puliara. Aliudin, masih Aliudin. Kita lihat cepat Aliudin. Sebuah peluang kembali dan penyelamatan dari Ahmad Kurniawan. Bambang Pamungkas kali ini masih mendapatkan bola. Masih Bambang Pamungkas, kita lihat umpan ke dalam kotak penalti. Ada Hamka Hamzah tadi. Terlalu jauh turun pemain-pemain Persik sehingga pemain-pemain Persija dapat melepaskan tembakannya dari jarak dekat. Ya, dan penampilan hebat Kurniawan barusan akan semakin menyulitkan Marcus Horizon merebut kembali posisi starter di bawah Mistar. Kita lihat mana Punario Astaman bisa melepaskan tembakan tanpa ada penjaga di dalam kotak penalti, sehingga karena Hamka Hamzah dengan Aris Sidarto terlalu turun ke bawah. Sebuah save tadi dari Ahmad Kurniawan. Kembali serangan kali ini melalui M. Ilham. Masih M. Ilham. Tarik-menarik dia. Ya, beberapa kali kita lihat bahwa pemain-pemain Persija seakan-akan ingin mendapat hadiah penalti karena mereka sering sekali menerobos pertahanan Persik sampai ke kotak penalti dengan bola di kaki. Ya, hanya saja berkali-kali mereka sudah melakukan gerakan akan jatuh sebelum diseledi. Ini yang membuat Muklis tidak meniup tanda pelanggaran. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Jeffrey Dwi Hadi. Belakang dia tadi kepada Aris Indarto. Ya, kembali lagi kita lihat Gonzalez sudah berada dalam posisi offside. Ada sedikit permasalahan sepertinya di barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, bukan masalah. Ini kejelian dari seorang Gonzalez yang saya katakan tadi. Dia selalu melihat posisi antara banda. Sebenarnya tidak terjadi offside karena bola jatuh di kaki Persija. Aliudin kali ini, masih Aliudin, kita lihat Aliudin. Terlambat sepersekian detik Aliudin memberikan umpan atau juga melakukan sebuah tendangan ke gawang Ahmad Kurniawan. Ya, kita catat 3 kali Aliudin mendapat kesempatan untuk cetak gol.
Dan semuanya berada di rusuk sebelah kiri gawang Ahmad Kurniawan, di mana kelihatannya Aliuddin sulit sekali melepaskan tembakan. Kita lihat sekarang dalam tayangan langsung. Ya, ada satu Terlalu gerakan cepat dia Aliuddin, ya, melakukan, betul. dribbling sehingga tertutup ruangan untuk dia melakukan tembakan ke gawang. Dan Iya. Ahmad Kurniawan juga bagus, melakukan refleks yang cukup bagus sekali ya. Kita lihat. Iya. Walau dengan risiko tangannya terinjak oleh Aliuddin. Reaksi dari seorang Aliuddin yang sudah mendapatkan peluang ketiga di pertandingan malam hari ini. Masih terus berusaha untuk memecah golnya yang sudah 3 bagi Persija Jakarta. Nadia Ahmad Kurniawan sudah 2 kali mengalami masalah dengan tangannya. Masih terus mendapatkan gempuran demi gempuran dari anak-anak Persija Jakarta. Kembali sepak pojok bagi Persija Jakarta. Menit terakhir babak pertama ini sudah dilakukan oleh Ismail Sofyan. Kali ini masih terjadi perebutan bola. Sundulan dari Herman Abanda masih berada di samping kiri dari gawang Ahmad Kurniawan. Tapi bagi Persis sendiri juga harus hati-hati karena kita lihat bahwa sampai 30 menit terakhir di babak pertama ini kita boleh katakan Persija mengurung pemain-pemain Persik, di mana Persik hanya bisa sekali melepaskan diri. Dengan kata lain bahwa dengan momen seperti ini, seperti Persija juga hanya menunggu waktu untuk mencetak gol. Ya, dan ini kelemahan terbesar Persik, mengapa mereka bisa sampai berada di peringkat ke-6. Karena mereka biasanya menurun di babak-babak kedua. Ini yang harus jadi perhatian dari seorang Arkan. Mungkin karena faktor fisik atau konsentrasi, ini yang selalu jadi kelemahan terbesar dari Persik. Bola lebar ke dalam bagi Persija Jakarta. Greg Nokolo. Kembali Aliuddin. Balikan dia kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Sebuah umpan kali ini. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan. Kali ini datang Ponario Astaman. Jeffrey Dwi Hadi langsung saja melakukan sebuah clearance tadi. Ismail Sofyan. Umpan kembali kepada Greg Nokolo. Ya, kali ini sudah berada posisi yang sangat baik. Hampir saja kita lihat sebuah serangan dari Persija Jakarta. Masih dapat diamankan oleh Aris Indarto. Iya, tentu saja dari Rulindo berkali-kali. Mengapa harus Aliuddin lagi yang memiliki peluang? Kenapa tidak Bambang? Karena belum sekalipun Bambang memiliki peluang, selalu Aliuddin. Masih terus kita lihat para pemain dari Persija Jakarta menekan Persik Kediri. Kita lihat kali ini Ismail Sofyan kembali melakukan sebuah sepak pojok lambung tinggi. Herman Abanda. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni akhirnya meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia